Ini saya akan menjelaskan mengenai perputaran piutang di Sansekerana di tahun 2026. Pertama, penjualan bersih kita mencapai 54,4 miliar rupiah. Lalu kita punya catatan piutang awal tahun sebesar 7,5 miliar dan piutang akhir tahun sebesar 10,6 miliar. Lalu ada rata-rata piutang. Dari piutang awal dan akhir tadi, kita cari dulu nilai tengahnya atau rata-rata piutang. Tinggal ditambah lalu dibagi 2 ketemu hasilnya yaitu 9,07 miliar rupiah. Ini didapat dari 7,5 miliar ditambah 10,6 miliar, yaitu piutang awal tahun ditambah piutang akhir tahun lalu dibagi 2. Putaran piutang. Fokusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang tadi, yaitu 54,4 miliar dibagi dengan 9,07 miliar, dan hasilnya adalah 6. Artinya, dalam setahun piutang adalah modal kita yang sempat dipinjam pelanggan itu berputar atau berhasil ditagih kembali menjadi uang tunai sebanyak 6 kali. Lalu yang terakhir, yaitu rata-rata pengumpulan piutang. 360 dibagi 6 kali, yaitu sebesar 60. Tinggal kita hitung rata-rata pengumpulan piutangnya. Satu tahun kan ada 360 hari. Pembulatan kita bagi dengan 6 kali perputaran tadi, hasilnya adalah 60. Kesimpulannya, secara rata-rata perusahaan membutuhkan waktu 60 hari atau sekitar 2 bulan untuk menagih piutang dari pelanggan sampai benar-benar jadi uang kas kembali. Itu rencana operasional jualan kita. Di sini terdapat target bulanan penjualan. Rencana penjualan dalam unit, harga jual per unit, yaitu sebesar 508,6 juta hingga menghasilkan nilai penjualan. Nilai penjualan itu didapat dari rencana penjualan kita kalikan dengan harga jual. Lalu untuk harga jual itu sendiri kita dapat dari HPP yang ada di slide sebelumnya. Di sini bulan penjualan yaitu kita dari bulan Januari sampai dengan Desember. Sebagai contoh, mari kita ambil data bulan Januari. Di bulan Januari perusahaan merencanakan penjualan sebanyak 9 unit mobil dengan harga 586 juta per unit. Maka nilai penjualan yang tercipta bulan Januari adalah sebesar 4,57 miliar rupiah. Di bagian kanan tabel ini, mengapa angka 4,57 miliar hasil jualan Januari tadi tidak muncul di kolom Januari, itu karena perusahaan menerapkan kebijakan penjualan kredit atau termin pembayaran di mana konsumen baru memulai membayar di bulan berikutnya, yaitu dari total jualan Januari sebesar 4,57 miliar, sebagian besar atau sekitar 4,17 miliar baru cair di bulan Februari. Sisa piutangnya yaitu sebesar 228 juta baru berhasil ditagih di bulan Maret. Pola bergeser ini terjadi sama persis di bulan-bulan berikutnya. Misalnya, jualan bulan Februari sebesar 3,56 miliar, baru dicairkan pada bulan Maret sebesar 3,24 miliar dan bulan April sebesar 178 juta. Ini menunjukkan perusahaan memiliki pola penagihan yang teratur. Lalu ada total, di bulan Februari total uang yang berhasil dikumpulkan adalah sebesar 4,17 miliar yang berasal murni dari sisa jualan bulan Februari di bulan Januari. Di bulan Maret, kita mengumpulkan sebesar 3,47 miliar gabungan dari sisa jualan Januari dan cicilan jualan Februari. Jika kita perhatikan hingga akhir tahun, penagihan terbesar terjadi di bulan Desember yaitu mencapai 7,8 miliar. Hal ini terjadi karena akumulasi pelunasan dari penjualan bulan-bulan sebelumnya yang jatuh tempo di akhir tahun. Jika dihitung secara kotor, nilai penjualan kita dari Januari sampai Desember yaitu menghasilkan sebesar 54,42 miliar rupiah. Namun dalam akuntansi keuangan, kita harus mencadangkan adanya risiko atau penyesuaian. Di sini perusahaan menetapkan estimasi sebesar 5%, yaitu sekitar 1,75 miliar rupiah. Setelah nilai penjualan kotor dikurangi cadangan 5% tersebut, kita mendapatkan angka total penjualan bersih, yaitu sebesar 52,66 miliar. Angka inilah yang menjadi hasil akhir kumulatif uang tunai yang berhasil dikumpulkan perusahaan sepanjang periode tersebut. Ketika perusahaan memiliki pinjaman kredit, piutang baru, piutang tersebut tidak ditagih sekaligus, melainkan cicilan selama 3 bulan dengan pola, yaitu penagihan M0
atau 50% bulan berjalan, lalu ada penagihan M+1 yaitu 35% bulan lalu ada penagihan M+2 yaitu 15% 2 bulan lalu. Lalu untuk rumus penjualan kredit bulan ini yaitu yang 50% kita kalikan penjualan kredit bulan ini kita kalikan 50%, yaitu sebesar 2,7 miliar. Kredit Januari kita kalikan 50% akan mendapatkan hasil 1,3 miliar masuk di kolom Januari. Lalu untuk di bulan Februari juga seperti itu. Sisa piutang sebesar 35% baru berhasil ditagih pada bulan berikutnya. Yaitu penjualan kredit bulan lalu, kita kalikan 35%. Ini kita, karena di bulan Januari tidak ada, maka kita pakai di bulan Maret, yaitu sebesar 2,1 miliar, kita kalikan 35%, yaitu akan mendapat hasil sebagai berikut, dan kita lakukan seterusnya. Lalu untuk di bulan tagihan M+2 yaitu yang 15% 2 bulan lalu 2746 miliar kita kalikan 15% masuk di kolom bulan Maret. Lalu itu tabring piutang 1525 penagihan di bulan Februari yaitu sebesar 747 673 dan seterusnya. Jadi total penerimaan piutang Maret yaitu sebesar 19. Jadi untuk saldo piutang akhir bulan, yaitu saldo piutang akhir bulan lalu, kita tambah dengan penjualan kredit baru. Lalu kita kurang dengan total penerimaan piutang baru. Saldo bulan Februari itu sebesar 1,8 miliar. Kita tambah dengan kredit Maret yaitu 3,05 miliar. Lalu kita kurang dengan total penerimaan Maret yaitu sebesar 2,685 miliar. Maka akan mendapatkan hasil sebesar 1,846 miliar. Lalu untuk penjelasan carry over total 2007 yaitu penjualan kredit di bulan November dan Desember tidak bisa lunas seluruhnya di tahun yang sama karena keterbatasan waktu termin butuh 2 bulan ke depan. Oleh karena itu, sisa piutang tersebut menyeberang carry over ke tahun berikutnya. Sisa jualan Desember ditagih pada Januari dan Februari 2007. Jika seluruh sisa penagihan di tahun 2007 tersebut dijumlahkan, nilainya adalah sebesar 32 miliar 65 rupiah. Angka ini sama persis dengan total penjualan kredit sepanjang tahun, membuktikan bahwa seluruh piutang pada akhirnya akan tertagih lunas secara matematis. Berikut penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.